Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani hari-hari Anda, kegiatan Anda, aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Di rumah bisa, di kantor bisa, di tempat bekerja juga bisa. Jadi stay tune terus di channel kami, subscribe dan share kepada teman-teman semuanya, karena per 2 hari sekali kita selalu bagikan konten-konten yang terbaru. Ada tentang motivating, coaching, parenting, atau juga tentang dunia pendidikan, dan juga ada tentang Q&A dari teman-teman semuanya atau masyarakat Indonesia semuanya. Jadi silakan langsung dicek aja linknya. Kalau misalnya untuk sesi Q&A ini kita membuka luas konsultasi, boleh langsung datang ke sini. Tapi sebenarnya bisa lewat link deskripsi di bawah. Ada di bawah itu disediakan Gmail untuk mempertanyakan sebuah pertanyaan. Silakan langsung saja dijabarkan pertanyaannya. Dan nanti pertanyaan tersebut kita akan bahas, kita akan balas melalui video Beyond Education Podcast seperti itu. Jadi konsepnya ya. Silakan bertanya, linknya di bawah ada. Terus di bawah juga linknya ada link WA. Telegram itu adalah link grup di mana teman-teman bisa langsung mendapatkan informasi terupdate, karena kita selalu update per harinya di sana. Dan ada juga link artikel yang bermanfaat, yang gratis. Mau disebarin boleh, mau dicetak boleh, nggak apa-apa. Ya silakan langsung saja dikunjungi. Di situ ada blogspot.com, Beyond Education blogspot.com, dan juga kita tersedia di Spotify. Spotify itu radio online ya, radio online seperti misalnya kalau di Apple kan nggak ada Spotify, ada di Spotify ada, tapi kalau di Apple ada namanya Apple Music, Apple Podcast, atau misalnya di Android Spotify juga kami tersedia di sana dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Silakan langsung saja didengarkan untuk informasinya. Baik, pada siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Sekarang lagi seru nih Pak. Apa nih yang seru? Anak-anak mulai masuk sekolah. Oh, ospek ya. Gimana tuh Gung? Pernah ngalamin ospek nggak? Oh, saya sering Pak dulu Pak. Sering ya. Dari SD, SMP, SMA ospek dulu itu. Oh gitu. Iya, makanya kayak begini nih. Kalau saya cuma di zaman SMA doang ada ospek. Iya, kadang-kadang kalau misalnya ketika ospek itu momen-momennya orang tua itu kayak peduli banget gitu ya, karena anaknya baru mau masuk sekolah gitu. Benar. Iya, gitu kayak wah apa-apa disiapin. Nah, sebenarnya kalau menurut Agung ya, yang namanya ospek itu tujuannya sih untuk mengenalkan sekolah sih Pak. Nah, tetapi kenyataannya kalau di lapangan bagaimana? Tapi kalau di lapangan kan gini, banyak permintaan aneh gitu. Nah itu. Makanan yang membuat perhatian orang tua itu lebih besar gitu. Nah itu. Berarti kan apa yang menjadi tujuan awal tidak sesuai ya dengan kenyataan di lapangan gitu. Iya, jadi sepertinya sih orang tua pedulinya pas ospek dong. Iya. Setelah udah selesai ospek ya udahlah, anaknya biarin aja belajar. Benar. Jadi kayaknya kepedulian orang tua juga enak nih nggak dibahas materi kayak gitu. Iya, penting. Karena biasanya momen-momen tertentu doang nih orang tua peduli sama anak. Iya. Momen mau masuk sekolah, momen dipanggil sama guru BK. Nah itu, kalau ada masalah. Nah, itu. Jatuh sakit atau tabrakan atau kecelakaan. Itu momen-momen. Jadi bagaimana sih Pak kepedulian orang tua itu berpengaruh pada anak itu seperti apa sih Pak? Ya sangat berpengaruh, terutama bagi masa depan anak ya. Karena bagi orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya, ya sudah bisa dipastikan ya masa depan anak-anaknya ini akan menjadi bermasalah. Karena apa? Karena yang namanya anak ini pasti sampai kapanpun membutuhkan peran dari orang tuanya dalam membimbing mereka. Nah, tetapi kalau orang tua sudah tidak peduli ya akibat mungkin aktivitas mereka di luar, ya kesibukan mereka kerja, ya mungkin niatnya baik ya. Kita sebagai orang tua ini tugasnya mencari nafkah. Ya, ingin mensejahterakan kehidupan anak. Benar, itu saya setuju banget sebenarnya. Tetapi kalau sampai kita tidak mau meluangkan dari sedikit waktu yang kita miliki untuk anak-anak kita, jadi anak-anak kita ini akan sulit bisa memiliki ikatan yang batin yang kuat kepada orang tuanya. Ikatan batin yang kuat itu yang penting. Benar. Karena apa? Karena kan anak ini membutuhkan misalnya tempat di mana mereka bisa curhat, ya. Terutama ya kepada orang tuanya gitu. Mereka butuh teman cerita gitu kan. Nah, tetapi kalau mereka tidak memiliki ini semua, mereka malahan sulit menemui orang tuanya. Akhirnya sudah,
mereka tidak lagi memiliki ikatan batin yang kuat kepada orang tuanya. Karena kan ikatan batin yang kuat ini ada dasarnya, Bro. Harus kontinuitasnya benar, tinggi gitu ya. Karena adanya interaksi yang rutin antara orang tua dengan anak. Ya, jangan sehari perhatian, sehari enggak. Nah, benar. Kontinuitasnya harus terus. Benar. Kadang kan kita baru perhatian sama anak kalau anak dapat masalah. Iya. Yang benar, yang anak itu sulit dia bisa mengatasi oleh dirinya sendiri gitu. Dan akhirnya sudah. Nah, tetapi kan ketika anak baru punya masalah, kita mau berinteraksi dengan anak kita, ya sudah. Anak kita bisa-bisa di luar sana selalu bikin gara-gara. Untuk apa? Untuk mencari perhatian orang tuanya. Karena orang tuanya selama ini nggak peduli gitu. Pedulinya kalau anak ini baru bikin masalah. Jadi dia merasakan bahwa membuat masalah itu adalah sebuah keuntungan bagi dia. Benar. Karena gue kalau nggak ada masalah, orang tua gue perhatiin gue nih. Gitu. Nah itu. Parah banget ya. Nah di sini kan anak-anak juga ini ya, mereka tidak bisa misalnya berpikir seperti layaknya orang dewasa gitu. Iya, betul. Mereka memiliki kesulitan gitu. Untuk menceritakan yang menjadi isi hatinya mereka ya kepada orang tuanya ya kan, karena orang tuanya ini mungkin sulit ditemui oleh mereka dan orang tuanya selalu beralasan gitu, misalnya ayah dan bunda ini sibuk bekerja di luar, makanya kamu mohon maklumin ya kan, karena orang tua kamu sibuk, jadi kamu bisa dengan guru-guru kamu di sekolah saja. Nah, sedangkan guru-guru anak-anak kita di sekolah saja, mereka ini sudah memiliki banyak kesibukan gitu. Mereka tidak hanya mengurus anak-anak kita saja. Nah, akhirnya kan anak-anak kita ini semakin dia tidak punya teman untuk bercerita. Tidak ada solusi yang tidak ada solusi. Iya, jadi bingung. Meskipun masalahnya kecil ya. Benar. Dia juga nyari solusi ke siapa nih ya. Benar. Nah, di sinilah makanya orang tua itu dituntut kepeduliannya Bung terhadap anak-anaknya. Malahan ketika anak kita nih memiliki masalah yang ya baru masalah yang sepele gitu. Ketika orang tua mau terlibat di situ, akhirnya kita dapat mencegah masalah yang lebih besar. Nah, tetapi kalau dari masalah yang sepele saja kita sudah nggak peduli gitu ya, kita membiarkan gitu. Iya, dirasa anak itu bisa mengatasinya, padahal harus tetap didampingi gitu. Ya, didamping kita sebagai orang tua bukan yang mau menyelesaikan masalah anak-anak kita. Kita hanya jadi tempat untuk tektokan misalnya. Jadi anak kita bisa mengajak orang tuanya ini untuk diskusi gitu. Nah, tetapi kalau dia nggak punya teman diskusi, ya bagaimana dia dapat menyelesaikan masalahnya kan dengan baik? Akhirnya dia memiliki cara-caranya dia sendiri. Iya, yang itu pun didapat dari luar gitu, cara-caranya. Kata temannya begini. Benar. Kata siapa itu dan belum tentu benar ya, Pak ya? Nah itu. ya bagaimana sih misalnya teman anak kita gitu, kita harapkan memberikan solusi yang cemerlang gitu kan. Sama-sama sebaya lah gitu kan. Benar. Nah, di sini kan akhirnya ketika anak kita nih menelan mentah-mentah nasihat temennya, dan akhirnya itu menjadi bumerang ya buat anak kita. Akhirnya bagaimana coba? Yang rugi siapa? Orang tua juga. Nah, kadang kan orang tua nggak sadar dengan hal itu gitu. Biasanya kan kita ketika ada masalah yang besar saja, baru deh perhatian kita itu tergerak gitu untuk anak kita. Ya, perhatiin dulu ya anak kita ya. Benar. Kalau lagi kena narkoba. Nah itu. Nah kan parahnya kalau sampai kejadian yang memilukan hati ini yang harus terjadi terlebih dahulu gitu, untuk menyadarkan para orang tua. Nasi udah jadi bubur ya. Nah, bukan jadi bubur lagi, udah gosong. Nah, di sini gitu kan kita sebagai orang tua memang dituntut gitu kepedulian kita. Kita sendiri kan yang ingin punya anak. Tetapi ketika anak sudah dihadirkan di keluarga kita, ya selayaknya ini deh kita diberikan amanah gitu ya berupa anak. Apa sih tanggung jawab kita terhadap sesuatu yang diamanahkan? Kan harus kita jaga. Kita tidak boleh lengah gitu. Kita awalnya doa pagi siang malam minta anak, tetapi sudah diberikan anak nggak kita jaga sama sekali. Kita biarkan begitu saja gitu. Malahan kita serahkan kepada pihak luar untuk mendidik anak-anaknya.
ya kan? Nah, di sini kan akhirnya menjadi masalah.